dari dari organisme. Bakteri yang skardiana bisa dibawa mikroskop menjadi latar belakang mengapa kita memerlukan pengecekan terhadap mikrobiologi. Jadi pengecekan itu sendiri itu akan diabsorpsi oleh sel-sel sehingga bakteri akan mudah dibedakan dari yang lain. Dari pengecekan ini seperti di sel, inti sel, dan sel. Kemudian kita dapat membedakan dalam kemudian dari selanjutnya ada macam-macam metode pengobatan. Macam-macam metode pengobatan ini dibagi menjadi dua. Dan metode karena fokus, basi, dan sebagainya. Konsep kerja dari pengecatan sederhana sendiri yaitu bakteri yang mudah bereaksi dengan pewarna-pewarna sederhana karena sitoplasma bakteri tersebut bersifat terhadap basi dan zat-zat dari pewarna sederhana. Contohnya dari prosedur bagian sel mikroba. Contoh pewarnanya dari pengecekan posisi itu ada pewarnaan gram, pewarnaan tahan asam, pewarnaan spora, pewarnaan flagel, ataupun pewarnaan kapsul. Akan saya jelaskan. Pewarnaan gram ini hasilnya nanti kita dapat membedakan organisme tersebut gram positif ataupun gram negatif. Nah, ini dibedakan berdasarkan reaksi atau sifat bakteri terhadap cat. Reaksi atau sifat bakteri tersebut ditentukan oleh komposisi dinding sel. Nah, kemudian untuk pewarnaan tahan asam, pewarnaan itu ditunjukkan terhadap bakteri yang mengandung lemak dengan konsentrasi tinggi pada dinding sel yang menyebabkan sukar menyerap zat pewarnanya. Namun jika diberi flora khusus, yaitu karbonfusin, melalui pemanasan maka akan bereaksi dan dapat membedakan apakah dia itu mikroba yang selanjutnya ada fixasi. Fixasi itu suatu proses pengangkatan dan pelekatan atau penempelan struktur sel mikroorganisme pada suatu fixasi ini biasanya dilakukan dengan cara basah atau tidak ataupun disiram. Nah, fixasi basah itu merendahkan gas yang diberi kuman dengan aldehyda dari fixasi ini yaitu memanaskan dengan sepuluh sama. Nah, fixasi sendiri prosedur yang menggunakan bahan perlakuan fisikal untuk menjaga jaringan agar tidak memburuk dan menjaga jaringan sehat mungkin setelah kematian.
Baik, selanjutnya yaitu mikroorganisme gram positif dan gram negatif. Yang pertama, persamaan di antara kedua mikroorganisme tersebut. eh, Secara struktur dasar, baik yang gram positif maupun gram negatif, mereka memiliki dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, granula, serta DNA. Next. Kemudian perbedaan dari bakteri gram positif dan gram negatif sendiri, yang pertama yaitu dari struktur dinding selnya. Jadi bakteri gram positif memiliki lapisan eh, struktur dinding sel yaitu peptidoglikan yang tebal, sedangkan gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan namun sangat tipis dan pada lapisan luarnya memiliki membran sitoplasma dan lipopolisakarida. Kemudian dari warnanya, untuk bakteri gram positif setelah diberi pewarnaan gram, dia akan tetap berwarna biru atau ungu, sedangkan gram negatif dia akan berubah menjadi warna merah ketika diberi pewarnaan gram. Eh, dari segi resistensi osmosisnya, gram positif tidak terlalu resisten terhadap adanya perubahan osmosis karena dinding selnya yang tebal. Sedangkan gram negatif dia lebih resisten dikarenakan memiliki lapisan-lapisan luar yang melindunginya. Kemudian dari reaksinya terhadap pencucian atau distainin atau dekolorasi, gram positif itu lebih tahan terhadap pencucian alkohol dikarenakan dia memiliki dinding sel yang tebal. Sedangkan gram negatif, dia sangat rentan terhadap pencucian alkohol, sehingga warna yang terkandung dalam gram negatif ini akan luntur dan selanjutnya digantikan oleh pewarna lain. Eh, Kemudian dari sensitivitas terhadap antibiotik, gram positif dia lebih sensitif terhadap beberapa jenis antibiotik dikarenakan misalnya yang tebal, sedangkan bakteri gram negatif dia lebih resisten karena memiliki lapisan luar yang dapat menyaring zat-zat tertentu. Lalu dari siswanya, bakteri positif memiliki satu lapisan di bawah dinding sel, sedangkan bakteri gram negatif memiliki dua lapisan, yaitu sitoplasma dalam dan membran sitoplasma luar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pewarnaan dari bakteri. Jadi yang pertama yaitu dari usia kultur bakterinya. Jadi pengecatan mikroorganisme ini untuk kultur bakteri yang berusia sangat tua, bakteri tersebut sehingga baiknya mikroorganisme yang diberi pewarna itu haruslah yang masih masa pertumbuhan. Kemudian dari ketebalan bakterinya. Jadi secara ketebalan bakteri, apabila bakteri yang diwarnai terlalu tebal, maka zat pewarnanya akan susah untuk diserap oleh bakteri tersebut. Kemudian uh, dari keberadaan oksigen, beberapa pewarnaan
terutama pewarna yang anisob, dapat dipengaruhi oleh keberadaan oksigen, sehingga perlu dipastikan pula kondisi dari pewarnaan tersebut anisob atau isob. Kemudian suhu suhu dari pewarnaan mikroorganisme ini. Jadi suhu lingkungan atau suhu pada saat pewarnaan eh, ini dapat mempengaruhi difusi pewarna dan dapat mempengaruhi hasil akhir dari pewarnaan. Kemudian resistansi terhadap warna. Jadi ketika bakteri tersebut resistan, dia akan mempengaruhi hasil pewarnaan. Dan beberapa jenis bakteri mungkin memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap pewarna tertentu. Kemudian intensifikasi pewarnaan. Jadi semakin intensif, semakin pewarnaannya kuat, maka pewarnaan bakteri tersebut akan lebih cerah atau kontrasnya lebih terlihat dibandingkan intensifikasi yang rendah. Kemudian jenis dan usia dari pewarna. Ketika digunakan pewarna yang sudah kadaluarsa, mungkin hasil dari pewarnaan bakteri tidak akan sesuai dengan eh, pewarnaan-pewarnaan yang ada pada teori, dikarenakan pewarna tersebut menghasilkan warna yang tidak konsisten. Mungkin